Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ibu Yulita, Prof. Coco, Bapak Sumarjono dari OJK dan Bapak Ibu yang hadir pada seminar atau workshop ini, Bu. Seminar ya, Pak, yang pada seminar pada siang hari ini. Yang pertama, terima kasih PT Askes telah diajak untuk bersama-sama mendiskusikan tentang fraud yang memang kita tahu bahwa fraud ini adalah penyakit yang sangat klasik sejak manusia ada, kemudian ada fraud dan rasanya ini untuk menghilangkan fraud ini akan sangat berat. Jangan nanti kiamat datang baru fraud itu akan hilang, kan begitu. Nah ini demikian juga untuk di kesehatan, dan tadi saya menyuplik dari Prof. Coco tadi bahwa di Amerika saja yang teknologinya sudah sangat luar biasa canggihnya itu 2-10%. Apalagi di Indonesia. Karena itu kalau Askes bebas dari fraud, saya tidak berani mengatakan bahwa Askes itu bebas dari fraud. Ya, namun demikian bahwa Askes berupaya untuk menanggulangi fraud, untuk mencegah terjadinya fraud dan melakukan tindakan-tindakan terhadap kejadian-kejadian fraud itu ya. Tapi ya memang ini susah untuk ditanggulangi. Seperti kita ketahui bahwa fraud itu tidak hanya dari eksternal, bisa juga dari internal Askes itu sendiri, dari oknum-oknum yang ada di dalam Askes itu sendiri, bisa juga dari yang lain, bahkan konsumernya juga bisa fraud. Konsumer bisa fraud, provider bisa fraud, ya meskipun mungkin tidak institusi providernya, tapi oknumnya juga dan di asuransinya juga bisa fraud. Nah, inilah yang menjadi persoalan bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di asuransi, apalagi nanti menghadapi BPJS dengan sistem yang berbeda, ya sistem pembiayaan yang berbeda dengan selama ini yang sudah dilakukan oleh Askes. Baik, kita masuk ke slide pertama. Ya, untuk ini nanti kami akan berbicara 5 agenda, yaitu SJSN dan BPJS, nanti sepintas saja, kemudian rancangan sistem pengawasan, penerapan sistem pengawasan, dan kasus-kasus fraud kita berikan contoh yang berhasil kami ungkapkan, kemudian isu strategik yang lain, dan tantangan program anti fraud di BPJS Kesehatan. Langsung slide pertama, ya sebagai pendahuluan kita tahu BPJS itu dibentuk dari Undang-Undang Nomor 40 dan Undang-Undang Nomor 24. Ya, lanjut. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Pasal 24 antara lain ayat 1, direksi berfungsi melaksanakan penyelenggaraan kegiatan operasional BPJS yang menjamin peserta untuk mendapatkan manfaat sesuai haknya. Ini yang kita tekankan bahwa manfaat ini adalah sesuai hak yang diatur di dalam nantinya Perpres. Kemudian yang kedua, dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud ayat 1 itu, maka direksi bertugas untuk A, melaksanakan pengelolaan BPJS yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Ini saya tekankan bahwa termasuk di dalamnya adalah pengawasan. Pengawasan itu termasuk pengawasan fraud. Lanjut. Dan bahwa Askes sekarang itu dengan 16 juta, sekitar 16,4 juta aja sekarang ya fraud itu terjadi. Dan apalagi kalau nanti kita 2014 sekitar 120 juta peserta, jumlah yang sangat berlipat dari jumlah awal, cukup berlipat ya. Ini tentu Askes ya yang berubah menjadi BPJS harus menyiapkan anti fraud yang lebih bagus lagi untuk pencegahan terhadap kejadian fraud. Nah, inilah yang menjadi tantangan bagi kami PT Askes. Lanjut. Nah, 3 kunci sukses di dalam BPJS untuk agar eksis, agar sustain BPJS-nya, itu kami mengidentifikasi ada 3.
Dan untuk itu secara internal kami sekarang mengembangkan moto atau budaya atau mendorong semua duta Askes, kami menyebut duta Askes nanti menjadi duta BPJS, ya bagaimana menjadikan isu zero problems. Kami menyadari bahwa problems itu tidak bisa zero, tapi kami ingin semua duta Askes menghadapi BPJS nanti dengan zero problems. Artinya kalau toh ada permasalahan, jangan sampai sumbernya dari duta-duta Askes secara individu. Ini secara internal yang kami tanamkan terus-menerus, supaya timbul kewaspadaan dan akhirnya, yaitu tadi, biaya pelayanan bisa efektif dan efisien. Tentu kalau seluruh duta Askes bisa mengamankan itu, dia sendiri bisa menjaga itu, harapannya itu bisa terjadi. Kemudian juga pelayanan yang lebih baik dan transparansi akuntabilitas. Saya tidak menjelaskan seluruhnya, saya hanya menggarisbawahi pada transparansi dan akuntabilitas. Ya, yang kami hadapi adalah nantinya persaingan ini juga akan semakin ketat, persaingan antar provider juga semakin ketat, dan ini ada nilai positifnya juga bagi BPJS, ya tentu bagi pemerintah juga, karena BPJS ini adalah wakil dari pemerintah untuk penyelenggaraan jaminan kesehatan. Kita bisa memberikan standar-standar bersama-sama dengan regulator, kita bisa membuat standar credentialing, ya ini yang bagus dalam upaya untuk menjaga mutu, termasuk di dalamnya adalah untuk menjaga fraud tentunya. Kemudian ke internal kami sistem remunerasi, promosi, mutasi ini kami tinjau kembali, kita arahkan ke arah profesional dengan merit system yang selama ini kita bangun di BUMN akan kita lanjutkan, ya. Kemudian kita mengacu kepada prestasi bagi karyawan, temuan prestasi-prestasi mereka akan menjadi dasar untuk promosi, mutasi dan sebagainya. Juga yang tidak berprestasi juga akan menjadi bahan pertimbangan untuk itu. Ini sistem ini sudah kita bangun. Dan kita dengan menggunakan teknologi seperti ada talent management dan sebagainya, ini sudah kita bangun. Tujuannya juga untuk meningkatkan kualitas layanan. Ya, lanjut. Nah ini bagaimana desain sistem pengawasan internal untuk pencegahan fraud dan korupsi yang dilakukan oleh internal dan atau eksternal. Ini yang kita lihat, lanjut. Ya. Ini pengertian-pengertian saya lewatkan saja ya, karena ini saya pikir paham fungsi pengawasan juga ada eksplanasi, akuntansi, fungsi pemeriksaan, fungsi kepatuhan. Ini kami juga mempunyai sistem dengan internal kontrol kami yaitu Satuan Pengawas Internal SPI. Ini kita bangun terus dan SPI ini langsung di bawah Direktur Utama. Bukan di bawah direktur teknis, tapi strukturnya ada di direktur utama. Sehingga mempunyai kekuatan, secara politis dia mempunyai kekuatan yang cukup ya di BPJS nanti. Lanjut. Kemudian karakteristik sistem pengawasan, kita upayakan adalah preemptif, preventif, ya baru kita represif atau ya detektif. Ini adalah sebenarnya upaya yang terakhir. Namun 1-2 itu adalah menjadi suatu hal penting bagaimana untuk mencegah itu semua. Nah, untuk ini kami di organisasi BPJS yang baru nanti, kami mempunyai apa yang namanya Departemen Manajemen Fasilitas Kesehatan dan Utilisasi. Disinilah letaknya anti-fraud, tim anti-fraud. Kemudian di bawah kami di kantor cabang mempunyai tim anti fraud yang terbentuk dari lintas bagian yang ada di bawah. Nah, kemudian di divisi regional sebagai supervisornya. Ini sudah kita buat sedemikian rupa, memang harapannya adalah untuk mencegah terjadinya fraud. Lanjut. Rancangan sistem pengawasan, lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, dalam merancang ini kita mulai dari rancangan di sistem kerja dan struktur organisasi. Kita membangun sistem IT yang ya sistem yang berbasis IT yang canggih ini juga kita bangun. Ya saat ini untuk BPJS mudah-mudahan
Sekarang ini sudah selesai 95%. Mudah-mudahan nanti tanggal 15 November ini kita launching bersama-sama secara internal, kita lakukan simulasi sistem IT kita, termasuk di dalamnya adalah bagaimana untuk mengendalikan fraud. Ya, karena kita ingin semaksimal mungkin kita menggunakan sistem ini, kita gunakan meminimalisasi manual ini. Memang ada hal-hal yang tidak harus manual. Nah, ini teknologi informasi kita kembangkan. Nah, kemudian verifikasi kita, apa yang sekarang ini kita kembangkan namanya Clarinet, itu membantu verifikator untuk mendeteksi. Nah, di sini kemudian fungsi manajemen risiko juga kita kembangkan, pengawasan internal. Kemudian untuk di tingkat operasional di BPJS Center nanti itu kita juga terus kita tingkatkan kegiatan. Tujuan utama customer visit bukan di fraud, tapi memang kita ingin dekat dengan peserta. Tapi dengan adanya customer visit ini, alhamdulillah kita juga akhirnya ya mencegah terjadinya pasien tidak ada tapi tagihan ada. Ini bisa terkontrol bagi kami juga. Itu hanya dampak dari kegiatan passion atau customer visit kami. Kemudian kami juga fungsi hukum dan hubungan antar lembaga ini kita jadikan satu grup tersendiri, bahkan ini nanti akan menjadi kita mengusulkan untuk menjadi satu direktur tersendiri untuk ini. Kemudian untuk kebijakan kita mengembangkan pedoman-pedoman pelaporan fraud abuse, kemudian best practice sharing melalui knowledge management portal. Kemudian ada glossary fraud and abuse juga kita kembangkan, dan good governance ya ini juga terus kita kembangkan. Sekarang ini kita dengan good corporate governance, tapi nanti ketika jadi badan menjadi good governance. Kemudian untuk sumber daya manusia ya kita bekali verifikator kami untuk menyiapkan Inasi Bijis ini kami sudah melatih 2.000 verifikator tentang Inasi Bijis, dan kami akan juga merekrut verifikator independen yang Jamkesmas yang tentunya memenuhi kualifikasi bagi Askes. Ya kenapa enggak mereka kalau memang kita tawarkan untuk ikut bersama bergabung di Askes, tentu dengan prosedur penerimaan dan sekarang masih dalam proses penerimaan. Kemudian tim anti fraud seperti yang saya katakan tadi sudah di cabang maupun di free, dan internal auditor. Ini di internal auditor kami ada dokter, ada apoteker, ada SKM, ada ekonom dan sebagainya. Kita lengkapi di sana dan kita berikan kursus. Ya, dia harus mendapatkan sertifikat Certified Fraud Examiner. Itulah yang terus kita tingkatkan kepada mereka. Kemudian juga Dewan Pertimbangan Medik ini yang sekarang ini udah kerjasama, ini pun akan kita tingkatkan, dan syukur kalau ini nanti bisa menjadi organisasi yang independen. Selama ini memang sangat membantu kami, meskipun kami memperlakukan secara independen, tapi kan itu memang masih menjadi bentukan Askes. Kita di dalam dengan mereka kita sangat independen karena ini adalah para profesor, para dokter ahli yang tidak mungkin Askes mampu untuk mempengaruhi keilmuan mereka, kan gitu. Ya, kemudian forum konsultasi komunikasi ini juga akan kita tingkatkan. Lanjut. Nah, penerapannya ya untuk ya terima kasih. Ini preventif. Inilah yang kita petakan yang dari yang tadi itu nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Lanjut. Nah, ini yang contoh-contoh kasus fraud ya yang berhasil diungkap. Lanjut. Bentuk dari kecurangan provider juga internal. Ini juga internal. Contohnya adalah false claim, klaim palsu. Ya, masih juga kadang kita temukan. Di beberapa daerah masih kita temukan. Bahkan juga Duta Askes ada juga yang melakukan itu, dan kita ketemukan, dan tentu sanksinya sangat berat bagi mereka.
klaim-klaim perorangan kadang-kadang mereka memainkan. Ya, yang mereka pengawasannya kurang. Nah, ini kadang-kadang mereka lupa bahwa kita punya sistem dan itu bisa terdeteksi bagi mereka. Ya, kemudian clustering, pengelompokan kode, kemudian upcoding, unbundling, ya, double claim. Ini juga masih kita temukan, medical unnecessity, kemudian control substance abuse, kemudian experimental treatment, misrepresentasi, dan seterusnya ini kita temukan. Ini ada contoh-contoh. Lanjut. Ya, ini tagihan yang tidak disertai dokumen yang lengkap, tagihan yang tidak pernah dilakukan tindakannya, pemalsuan diagnosa, tidak sesuai dengan fakta dan kronologis kasus, ini juga kita temukan ya di lapangan. Dan itu ada beberapa rumah sakit yang sampai harus mengembalikan klaimnya. Lanjut. Nah, ini sejak tahun 2006 sampai 2009 telah dilakukan pengungkapan kasus, ketemunya di kami kecil, Pak. Masih 0,2%. Ya, 0,02%. Ya, tentu ini masih kecil sekali. Rasanya masa di Amerika 2% sampai 10%, kita 0,02%. Nah, ini yang ibaratnya gunung es itu. Mungkin yang kita temukan yang masih yang di atas, tapi yang di bawah ini belum dengan baik kita gali, dan inilah yang menjadi upaya kita nanti ke depan. Ya, itu adalah contoh-contoh yang di belakang itu, operasi appendicitis perforata, itu appendektomi ditagihkan laparotomi, kemudian mesenterektomi, dan kemudian appendektomi itu sendiri. Ya, unbundling yang seperti itu banyak kita temukan. Ketika saya kepala Divri 1 di Medan, saya menemukan di sana hal yang seperti itu. Dan kemudian di beberapa tempat juga menemukan. Kemudian pasang kateter, ini gampang sekali ini untuk fraudnya di sini. Dan seterusnya. Lanjut. Ya, customer fraud ini ada juga pemalsuan klaim, kecurangan tanggal, dan sebagainya. Ini klaim perorangan. Tapi nanti di BPJS tidak ada klaim perorangan. Rumah sakit swasta memang dapat bekerja sama, tapi begitu menerima peserta BPJS, dialah yang wajib menagihkan ke BPJS. Itu undang-undangnya bicara demikian. Lanjut. Ya, internal fraud tadi sudah saya jelaskan. Lanjut. Ya, isu strategik. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya, undang-undangnya memang. Kami kesulitan melaporkan kalau ada fraud itu secara hukum, itu susah sekali. Ya, nah ini pernah kami menemukan juga, Pak, ada peserta jelas menurut kita itu menyalahgunakan, karena dia mendapat obatnya dijual, kita tangkap. Ya, tapi polisi tidak bisa membuktikan secara hukum bahwa dia melanggar hukum. Nah, hal-hal yang seperti ini memang kami banyak menemukan dan itu susah untuk ditindaklanjuti. Kemudian jumlah distribusi dokter dan dokter spesialis yang tidak merata, ini juga ini akhirnya juga ketidakseimbangan kekuatan, negosiasi dan sebagainya. Dan kemudian rumah sakit puskesmas ya sebagai sumber pendapatan asli daerah. Akhirnya kayak puskesmas, ya ada teman sejawat yang bilang puskesmas saya itu pusat rujukan. Saya pikir, oh iya memang betul. Ternyata setiap pasien ke situ ya saya rujuk, itulah pusat rujukan artinya. Nah ini kan fatal itu. Betul, jadi puskesmas saya memang pusat rujukan katanya. Kalau ada pasien askes ke situ saya rujuk aja. Karena ya itu insentifnya tidak turun sampai ke sana, atau turunnya pun dengan pola penerimaan daerah itu, sehingga tidak bisa menyentuh langsung bahwa kapitasi itu adalah sebenarnya untuk di sana. Dan seterusnya itu kemudian belum ada pengawasan independen, ya tadi yang dibicarakan Prof. Coco tadi menyampaikan, mungkin enggak nanti di kita itu harus pengawasan memang khusus fraud, kemudian proporsi pembiayaan obat yang lebih besar, askes itu kecenderungannya biaya obat itu setiap tahun itu semakin besar. Ya, kami itu heran, kenapa kok harus obatnya yang besar? Kan harusnya di biaya pelayanan kesehatannya lebih besar, yang bisa langsung menyentuh ke jasa medis. Nah, ya itu
memang banyak analisa yang di sana yang disampaikan oleh para pakar. Ya, lanjut. Ya, ini penggunaan tarif InnoCBGs, terus terang ini kami belum punya pengalaman. Data kami belum ada. Karena itu ke depan inilah yang menjadi perhatian bagi kami, dan penafsiran Permenkes nomor 268 tentang rekam medis. Sejauh mana BPJS bisa melihat rekam medis? Ya, dengan alasan rahasia pasien. Ya, namun kita kan memang juga membutuhkan, tapi tidak dari sisi itunya, tapi dari sisi prosedur dan lain sebagainya, apa yang telah dilakukan di sana. Sebenarnya kami sangat membutuhkan untuk itu. Lanjut. Ya, saya pikir itu yang ingin kami sampaikan. Tentu diskusi nanti kami akan senang sekali kalau kami akan mendapatkan banyak masukan untuk perbaikan BPJS di masa yang akan datang. Terima kasih, Bu. Ya. Kita berikan aplaus untuk Dr. Taufik. Baik, jadi tadi secara selintas mungkin Pak Taufik lebih menjelaskan pada experience-nya, apa yang sudah dilakukan oleh Askes saat ini, dan ini tentunya akan diterapkan ke depannya. Dan juga mungkin salah satu di slide terakhir, mungkin ini juga yang menggelitik sebetulnya kita semua, bahwa tadi dikatakan juga BPJS belum punya pengalaman dengan implementasi InnoCBGs. Nah, berarti ini kan berarti ya kalau tadi saja Askes sudah pengalaman puluhan tahun baru bisa mendeteksi 0,02, dan kalau dibandingkan dengan beberapa negara lain ini pun data yang agak terlalu sophisticated gitu, masa sih gitu. Tapi mungkin itu kan menunjukkan sebetulnya adalah keterbatasan dari institusi ini di dalam mendeteksi kasus-kasus di lapangan. Nah, untuk ke depan ini tentunya suatu tantangan lagi bagi BPJS.